Al. Wah, gitu. Jadi dia. Please. Oke. Farhad Abbas rupanya tak main-main dalam menjawab tantangan duel di atas ring tinju dari kedua putra musisi Ahmad Dhani, Ahmad Al-Ghazali atau A dan El Jalaluddin Rumi atau L. Pengacara itu bahkan telah menyiapkan segala kebutuhan pendukung pertandingan itu nanti. Selain sasana tinju, ternyata juga ada promotor yang telah menyiapkan uang senilai 50 juta rupiah yang rencananya akan disumbangkan untuk korban kecelakaan motor Jagorawi. Ya, pengacara itu kembali menjadi sorotan setelah kicauan pedasnya di media jejaring sosial tentang Ahmad Dhani memancing emosi dua putra tertuanya, khususnya Al. Dalam akunnya @farhadabbaslo, suami penyanyi Nia Daniati itu tak hentinya mengecam Ahmad Dhani sebagai orang tua tersangka Kiji alias Dul dalam kasus kecelakaan motor Jagorawi yang menewaskan 7 orang. Farhad yang notabene lelaki dewasa dan berprofesi sebagai advokat justru mau meladeni tantangan Al dan El yang bahkan belum genap 17 tahun. Meski serius mempersiapkan pertandingan tinju, Farhad rupanya yakin Al dan El ciut nyali melawannya karena tentu akan ditentang oleh ibu mereka Maya Estianti yang kebetulan juga pernah menjadi klien Farhad. Sedangkan untuk Dhani, promotor telah menyiapkan seorang petinju wanita yang akan menjadi lawan pentolan grup band Dewa 19 itu. Kemudian Al juga sudah mundur. Dia nggak mau tinju dengan saya karena katanya kalau saya tinju dengan dia saya kalah katanya. Bagaimana itu ya? Jadi dia menyerahkan tinju ini, yang ngomong bukan dia, yang ngomong itu adalah adiknya L. Tapi saya yakin dalam 2-3 hari ini L dan Al itu akan berhenti ngomong karena orang tuanya khususnya Maya pasti marah. Kecuali L ini menganggap Maya itu ibunya plastik, bukan ibu asli. Selama dia menganggap ibu aslinya itu Maya, bukan Mulan Jamile, saya yakin dia nggak akan mungkin jadi anak durhaka. Dia sudah diperingati agar sopan menghargai dengan pengacara mamanya. Karena saya pengacara yang berjuang agar harkat martabat ibunya dihormati oleh bapaknya yang zolimi. Pada Dhani, ya ini adalah kesempatan buat kalian dapat tawaran dari promotor tinju untuk menang Super Silvi. Jadi pernyataan bangkrutmu disambut oleh orang-orang. Saya sengaja milih Jakarta Barat, Jakarta Utara, yang penting jauh dari rumahnya Dhani aja, agar mereka gak lari terbirit-birit. Pertandingan tinju yang akan kami siapkan untuk Dhani itu adalah petinju perempuan. Kebetulan lagi latihan, capek, fisiknya mungkin lagi kita persiapkan untuk supaya kuat. Tadi kita latihan habis dari wilayah Kuningan. Setelah itu nanti kami akan menyiapkan surat-surat izin itu dari kepolisian dan pihak-pihak terkait yang nanti seandainya memberikan izin untuk bertinju di atas ring. Kalaupun ini terjadi, ya kami terus terang kami siapkan semuanya, itu mengenai cara pertandingannya. Mungkin nanti ada hadiah akan diberikan kepada Dhani 50 juta, berikut dengan sumbangsi kami dari promotor untuk 7 korban yang meninggal dunia kemarin di Tol Jagorawi, seperti itu. Kita juga di sini juga di Indonesia juga ada hukum, jadi kita nggak ngasal, kita langsung main adil aja di ring tinju yang ada peraturannya. Ya banci dia omongan doang. Kalau udah misalkan udah siap, langsung action. Beberapa pihak mungkin menyayangkan aksi adu jotos yang siap dilakukan antara Farhad Abbas dan anak-anak Ahmad Dhani. Namun tak demikian rupanya dengan Dhani. Musisi tersohor asal Surabaya itu justru menilai wajar tantangan dua tinju anak-anaknya yang masih dipenuhi gejolak emosi anak muda. Apalagi jika adu jotos itu benar akan terjadi, akan dilakukan di sebuah sasana tinju yang lebih aman dan bukan di jalanan. Ya, saya rasa pantas ya kan. Anak-anak, keributan anak-anak ya. Ya mungkin si El ngerasa yang ditantang itu adalah
anak-anak ya, seusia dia levelnya ya, jadi ya saya rasa wajar-wajar aja. Dan biasanya kalau di sekolah saya zaman dulu, kalau ditantang berantem nggak ngejawab itu, waduh itu harga dirinya turun setengah mati. Dan mungkin L mau mengembangkan tradisi itu kembali ya, which is good, menurut saya baik gitu loh. Itu tradisi itu bagus. Jadi kalau misalnya nggak suka sama orang, mendingan itu satu lawan satu. Ya kalau sekarang mungkin di ring tinju mungkin kan, mungkin lebih aman kan. Ya. Dan saya rasa L mungkin sepadan lah mungkin sepadan. Jangan sama Al. Kalau Al bisa mati. Karena pukulannya Al pukulan maut. Al dan L mengenai tantangan untuk berduel dengan Bapak Farhad Abbas itu sama sekali tidak pernah ditanggapi oleh beliau. Beliau tidak ingin mengomentari atau melanjutkan ocehan-ocehan dari Al dan L karena itu bukan kapasitas beliau ya sebagai seorang lawyer yang usianya pun sangat terpaut jauh, jadi tidak mungkin melayani Bapak Farhad Abbas melayani anak-anak kecil ya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi, yang harus mendapatkan mungkin sedikit pengarahan itu bukan anak-anaknya tapi mungkin orang tuanya. Di mana kemarin saya lihat Dani memberikan statement yang saya rasa sebagai orang tua tidak bijak ya, mendukung anak-anaknya untuk masuk ring tinju dan menjadikan ajang berduel itu tradisi yang katanya daripada tawuran lebih bagus ajak satu lawan satu di ring tinju. Itu suatu hal yang mencederai anak-anak bangsa ya. Ada orang yang kan selalu menghina kita, ada orang yang takkan pernah suka dengan kita. Kalimat-kalimat tajam Farhad Abbas di media jejaring sosial yang ditujukan untuk Ahmad Dhani dan keluarganya jelas telah melukai perasaan anak-anak Dhani. Apalagi keluarga ini tengah ditimpa musibah, yakni kecelakaan maut yang dialami Dul dan akhirnya menjadikannya sebagai seorang tersangka cilik. Belum lagi tanggung jawab materi Dhani kepada keluarga korban yang disusul pengakuan bangkrut Dhani. Jika anak-anak Dhani merespon sindiran Farhad dengan emosi, Dhani justru tak terusik dengan segala kicauan pengacara itu. Enggak, karena kalau saya kan udah dewasa, ya kan, kalau usia saya udah 40 tahun dan ya tentu tidak akan terusik dengan kicauan anak kecil lah gitu kan. Jadi ya saya udah dewasa, ya orang dewasa ya dewasa lah gitu. Iya, saya udah dewasa, saya bukan anak kecil lagi. Ya, karena ayah itu orang tuaku juga, ayahku. Ya kehormatan buat keluarga juga, menjaga kehormatan juga. Masa keluarga di ejek, kita cuma diam. Harus bertindak juga, karena di dunia ini tuh ada sebab dan akibat. Sebabnya dia ngatain, akibatnya harus terima. Dan saya yakin selama saya tidak benar, saya juga akan dapat hukuman juga. Pasca anaknya diundang oleh Deddy Corbuzier dan Dhani menyatakan bahwa dia bangkrut, di situ saya nggak percaya. Saya anggap Dhani kurang ajar, kita hajar, kita serang terus. Ya sebenarnya nyinyir itu pantas dilakukan oleh wanita saja. Nyinyir itu adalah kerjaannya wanita. Wanita kalau ngomong nyinyir gitu kan, ibu-ibu rumah tangga ya kan, ibu-ibu arisan kan nyinyir gitu, pantas, nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau laki-laki itu jarang banget sebenarnya. Bukan kerjaannya laki-laki nyinyir itu gitu. Mungkin L mau menunjukkan kepada bangsa ini gitu bahwa laki-laki itu kalau nggak suka ya memang ngajak berantem gitu. Akun Twitter saya tetap menjadi sesuatu yang dinanti. Ya kita merubah masa depan Indonesia nih, kita ingin jadi baik dan benar.